Ya, pasca penggeledahan KPK di kantor Kementerian Sosial pada Selasa petang terkait dugaan korupsi beras bantuan sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar jumpa pers. Mereka naik sudah ketemu saya, mereka naik terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu, kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, enggak malam sih, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temuin. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP, tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau nyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang. Sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang. Kemudian apalagi BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. Jadi nanti kalau ada 2022, ini ada bantuan beras, bansos beras, itu bukan Kemensos. Saya sudah nggak mau kalau bentuk barang, karena saya pegang perintah Pak Presiden tadi. Karena Pak Presiden mengingatkan kepada saya, saat saya dilantik atau setelah ya rapat, kalau nggak salah itu ada saksinya, siapa waktu itu Menteri nyampaikan, Bu jangan bentuk barang. Dan saya pegang itu perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau barang. Jadi termasuk kemarin bantuan minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Saya mau uang. Kenapa? Karena pengawasannya akan lebih mudah. Karena kalau bentuk barang, ini bukan hanya kurang jumlahnya, tapi kualitasnya. Jadi ngomong-ngomong kayak gitu, makanya saya tidak mau, lebih enak berupa uang.
Dan itu saya lakukan selama 2021, ada bansos BBM, ada bansos minyak goreng. 2022 ya, BBM. Terus yang 2021 ada top up tambahan bansos untuk 2 bulan. Itu semua bentuk barang. Bentuk uang. Semua bentuk uang. Tidak ada, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau dalam bentuk barang. Kalau ada yang mengatakan 2012 ada kok, itu bansos beras. Mohon maaf, itu bukan di Kemensos. Saya tidak bisa jawab. Dan saya tidak akan jawab. Ya, clear ya? Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi udah, ya masuk, saya ngomong, saya silakan, monggo. Karena saya, bahkan kan inspektur saya, itu dari orang KPK. Saya tarik jadi inspektur di Kemensos. Bu, kita nggak boleh intervensi. Oke, saya bilang itu, kita nggak akan intervensi. Jadi saya lepas. Nggak tahu di atas itu nyari dokumen apa, saya nggak tahu. Terus kembali pulang ke saya, kemudian turun bareng, saya antar sampai bawah, terus saya naik lagi, saya kerja lagi. Saya mohon maaf kenapa saya nggak berikan, karena saya talar bener. Saya dari Surabaya tuh acara terus pagi, terus saya kemudian ke Makassar, saya hanya tidur 1 jam, itu pun tidurnya nggak nyenyak. Saya dari Makassar pagi, saya harus berangkat kembali ke Jakarta. Jadi saya sampai malam acara di Makassar sampai jam 2 saya. Jadi saya kemudian jam 4 saya sudah harus bangun karena kita persiapan ke bandara. Jadi saya mohon maaf kenapa kemarin saya memang nggak itu, kemudian saya harus juga nyiapkan sementara, kita akan ada acara di Dharmasraya dan Papua. Gandeng waktunya, jadi saya harus nyiapkan pakaian saya untuk ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalau mau ada ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Jadi jangan tanya materinya ya, karena aku nggak tahu juga. Ya, tolong jangan tanya materi. Kalau prosesnya, kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya nggak tahu, karena memang bukan zaman saya. Karena bagi saya juga aneh gitu. Saya mantan PNS, saya ngerti administrasi pemerintahan, insya Allah begitu. Oke. Ya. Baik, silakan Ibu. Silakan lagi Ibu. Kalau setelah kemarin ada dari penyidik KPK kan udah berkomunikasi dengan Ibu belum ada izin untuk penggeledahan dan sebagainya. Dari pihak penyidik KPK ada laporan nggak sih ke Ibu terkait dengan apa saja yang adakah barang yang disita ataupun yang dibawa ataupun data yang ditemukannya seperti itu? Ada berita acaranya, tapi saya nggak baca detail. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020, kemudian masalah penyaluran bansos beras untuk KPN PKH gitu. Ya, saya nggak baca detail karena untuk apa? Saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya selalu berpikir bahwa jadi kalau gini, makanya tadi nanti teman-teman kalau berpikir saya nggak mau jawab kenapa. Saya mending konsentrasi ke pekerjaan saya. Jadi saya sudah nggak mau, ini bukan ranah saya gitu. Saya nggak mau ikut campur di situ gitu. Seperti itu, oke? Begitu ya. Baik, ada lagi? Bu, Ibu melihat keanehannya seperti apa sih, Bu? Aneh ya? Iya. Aneh. Ya, saya juga bingung ini dulu. Saya pelajari, saya kan PNS dan saya dari separuh PNS itu saya berada di suatu tempat Bapeda dan Bina Pembangunan. Ya, mulai staf sampai kemudian saya menjadi kepala Bapeda, kemudian menjadi Kabag Bina Pembangunan. Itu saya megang anggaran 50% waktu saya jadi PNS. Jadi kalau teman-teman tahu e-procurement, itu saya yang merintis saat saya jadi Kabag Bina Pembangunan tahun 2002. Jadi saya tidak mungkin tidak tahu mekanisme itu. Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu
aib atau apa, saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Kalau ada yang tidak percaya dengan apa yang saya inginkan, mereka sekarang mungkin berubah pikiran. Oh ternyata begitu. Gitu. Saya senang terus terang. Makanya tadi teman-teman lihat nggak wajah saya apa? Saya punya beban. Saya nggak punya beban. Karena dari awal saya ngomong jangankan sekarang jadi Menteri Sosial yang ngurusi orang miskin. Saya jadi wali kota Surabaya pun saya tidak pernah mau itu. Bahkan kalau saya ada pengusaha mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama bareng ini. Dan kenapa kemudian kalau teman-teman tahu underpass Maijen Sungkono itu diberikan gratis oleh para pengusaha kepada Pemkot. Itu semua uangnya itu dari pengusaha. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama saya jadi wali kota saya tidak pernah ngurusin mereka, saya tidak pernah minta-minta. Akhirnya saya diberikan hadiah underpass Maijen Sungkono itu yang dulu selalu macet, sekarang lumayan lancar. Itu dari pengusaha. Saya nggak minta, mereka yang punya inisiatif itu. Itu. Jadi tidak ada niat. Makanya saya senang biar teman-teman Kemensos juga tahu. Kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan, ya itu akan kejadian, itu akan berulang. Tapi bahwa niat atau apapun itu tidak ada dari saya. Niat aja nggak ada, kepikir aja nggak ada. Apalagi saya mau nyakiti orang-orang miskin. Gila ini, saya bilang. Saya mau dapat neraka paling mana? Kalau saya nangani orang miskin kemudian saya lakukan itu. Jadi saya nggak mau. Kalau perlu saya nombok. Apapun saya pernah jadi wali kota, sedikit saya punya uang. Tapi saya kalau perlu daripada kenapa saya nggak mau. Saya ingatkan coba teman-teman, boleh ditanya teman-teman di Kemensos. Saya ngomong, tolong kalau nanti kita dipanggil, ini karena hak-haknya orang miskin. Jadi kenapa saya mau uang? Itu Pak Presiden nyampaikan, Bu ini harus keluar minggu kedua. Saya langsung bisa keluarkan. Coba cek jadwal-jadwal saya. Pak Presiden minta bulan ini, saya keluarkan bisa. Kenapa? Dengan uang akan lebih mudah bagi kami untuk mendeteksi proses itu dengan baik gitu, dengan mudah gitu. Karena mohon maaf, saya juga butuh bantuan. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini kami, jadi dari awal kami memang minta pendampingan APH. Jadi KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, bahkan ada dari Barreskrim itu yang day to day monitoring di kantor kami. Terus kemarin ditambah sama Pak Kapolri, Satgas, ada 20 berapa? 20 Ruben yang 42. Satgas yang dulu Satgas pencegahan korupsi itu dampingi kami di sini. Ex teman-teman KPK itu ada di kami di Kemensos ini. Jadi day to day kami dipantau. Jadi kalau ada masalah saya enak saja misalkan laporan bansos ini saya tinggal nyerahkan ke teman-teman Barreskrim, kemudian teman-teman APH karena kita rutin monitoring. Jadi seperti data itu saya selalu kalau memutuskan misalkan ada sesuatu yang berubah signifikan, maka kita akan rapat dengan tadi ada teman-teman KPK dari Strana, kemudian ada Barreskrim, kemudian ada Kejaksaan Agung, Kumham, kemudian ada dari BPKP, seperti itu. Jadi karena itu makanya saya ini sampaikan juga ke teman, karena kantor kami itu dari Sabang sampai Merauke ada kepala teman-teman balik. Jadi ini ini pelajaran untuk teman-teman untuk yang sudah sering kali saya omongkan. Ya, baru saja Anda saksikan pernyataan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait dengan penggeledahan dilakukan KPK pada Selasa kemarin yang berlangsung selama 8 jam terkait dengan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat tahun 2020 lalu.
Tri Risma hari ini menyatakan tidak mengetahui secara kontekstual terkait dengan berita acara pemeriksaan, tetapi Tri Risma hari ini menyatakan bahwasanya dirinya tidak terlibat terhadap kasus ini, mengingat sejak tahun 2021 di mana ia dipilih sebagai Menteri Sosial, sesuai dengan petunjuk dan juga arahan dari Presiden Jokowi, tidak ada bantuan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang terhadap warga maupun keluarga penerima manfaat. Sehingga apabila memang dirinya dianggap terlibat, hal tersebut tidak sesuai dengan kontekstual di mana memang sejak dia menjabat hingga saat ini Kementerian Sosial tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang. Saat ini KPK sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan proses penyidikan masih akan terus berlanjut. Sementara sampai saat ini kita belum mengetahui apa saja barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak KPK dan kami masih menantikan perkembangan kasus ini selanjutnya.